Halo, selamat siang. Balik lagi sama kita. Kali ini kita akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi chapter 9 yang dibimbing oleh dosen kita, Dr. Sparta. Perkenalkan, nama saya Nia Agustina. Nama saya Latifah Putri Pawitan. Nama saya Donita Putri Utami. Nama saya Balkis Aisyah Handayani. Nah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Balkis. Silakan. Yang pertama ada aset tetap, sumber daya alam, dan aset tidak terwujud. Menentukan biaya aset pabrik. Biaya mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan siap untuk penggunaan yang dimaksudkan. Yang pertama ada lahan. Perusahaan sering menggunakan lahan sebagai lokasi untuk pabrik, manufaktur, atau gedung perkantoran. Biaya lahan mencakup harga pembelian tunai, biaya penutupan seperti biaya gelar dan biaya pengacara, komisi real estate, mengumpulkan pajak properti dan hak milik lainnya yang diasumsikan oleh pembeli. Yang kedua ada perbaikan lahan. Perbaikan lahan adalah pertambahan struktural kehidupan tambahan yang dibuat untuk mendarat. Biaya perbaikan lahan mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk membuat perbaikan, siap untuk penggunaan yang dimaksudkan. Yang ketiga ada bangunan. Bangunan adalah fasilitas yang digunakan dalam operasi, toko, gudang. Untuk pembelian dan pembangunan biaya tersebut, masuk biaya pembelian, biaya penutup, atau biaya pengamanan dan asuransi. Yang keempat ada peralatan. Peralatan termasuk aset yang digunakan dalam operasi seperti kasir toko, mesin pabrik. Biaya peralatan mencakup harga pembelian tunai, pajak penjualan, pengeluaran pertama dalam perakitan mesin. Selanjutnya, pengeluaran selama kehidupan yang berguna. Selama aset masih berguna, sebuah perusahaan harus menanggung biaya untuk perbaikan penambahan atau perbaikan biasa. Perbaikan biasa adalah pengeluaran untuk mempertahankan efisiensi operasi dalam kehidupan produktif unit. Contohnya mesin tune-up dan perubahan minyak. Perusahaan mencatat perbaikan seperti utang untuk pemeliharaan dan biaya perbaikan bila terjadi. Karena biaya tersebut dengan dibebankan sebagai biaya untuk pendapatan atau biaya pengeluaran pendapatan. Perbaikan adalah biaya yang dihasilkan untuk meningkatkan efisiensi operasi, kapasitas produktif. Perusahaan secara umum debit jumlah ini untuk aset tanam terpengaruh disebut pengeluaran modal. Metode penyusutan. Penyusutan adalah proses alokasi biaya. Tidak ada upaya untuk mengukur perubahan nilai aset yang adil selama kepemilikan. Nilai buku atau biaya dikurangi akumulasi penyusutan. Sebuah aset tanam mungkin sangat berbeda dengan nilai sebenarnya. Jika suatu aset sudah merosot nilai buku bisa menjadi 0, tetapi tetap bernilai positif. Penyusutan berlaku untuk 3 aset tanam, yaitu perbaikan tanah, bangunan, dan peralatan. Penyusutan tidak berlaku untuk tanah karena kegunaannya dan kemampuan produksinya tetap utuh dari waktu ke waktu. Faktor dalam penyusutan komputasi. Yang pertama ada biaya. Sebelumnya menjelaskan isu yang mempengaruhi biaya aset yang merosot. Ingat bahwa perusahaan mencatat aset tanam sesuai dengan prinsip biaya sejarah. Yang kedua, kehidupan yang berguna. Kehidupan yang berguna adalah perkiraan tentang kehidupan produktif yang diharapkan tentang aset bagi pemiliknya. Dalam pembuat perkiraan manajemen, mempertimbangkan faktor seperti penggunaan aset, perbaikan, dan pemeliharaan yang diharapkan serta kerentanan terhadap sistem yang usang. Yang ketiga, sisa nilai atau nilai sisa adalah perkiraan nilai aset di akhir kehidupan berguna. Nilai didasarkan atas nilai aset sebagai bentuk memo atau nilai tukar yang diharapkan. Dalam membuat perkiraan, manajemen mempertimbangkan bagaimana rencana membuang aset dan pengalamannya dengan aset yang sama. Selanjutnya ada metode penyusutan. Yang pertama ada garis lurus, yang kedua kesatuan dalam keaktifan, yang ketiga ketidakseimbangan. Garis lurus, untuk menghitung biaya penyusutan di bawah garis lurus, perusahaan perlu menentukan biaya yang merosot. Biaya yang merosot adalah biaya aset kurang nilai residual.
Ilustrasi 9.8 menunjukkan perhitungan biaya penyusutan tahun pertama untuk bunga BART. Di situ ada cost 13.000, residual value-nya 1.000, cost dikurang residual value sama dengan depreciable cost. Lalu depreciable cost ditambah useful life in years sama dengan annual depreciation expense. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini ada unit metode aktivitas. Di bawah metode unit aktivitas, masa dinyatakan dalam jumlah unit produksi atau penggunaan yang diharapkan dari aset, bukan sebagai periode waktu. Unit metode aktivitas cocok untuk permesinan pabrik atau perusahaan manufaktur dapat mengukur produksi dalam unit output atau dalam unit. Dan ini contoh pengerjaan metode unit aktivitas. Kurang lebih di sini ada depreciable cost 12.000 euro dibagi dengan total units of activities 100.000 miles sama dengan depreciable cost per unit 0,12 euro. Nah, setelah itu di sini ada depreciable, setelah di 0,12 ini ada depreciable cost per unit dikali dengan units of activity during the year. Terus sama dengan annual depreciation expense. Ini juga ada contohnya lagi di bawah. Next. Metode saldo menurun. Metode saldo menurun menghasilkan penurunan biaya penyusutan tahunan selama masa manfaat aset. Metode ini dinamai demikian karena penyusutan berkala didasarkan penurunan nilai buku atau biaya dikurangi akumulasi penyusutan dari aset. Sini ada poin pentingnya dari metode saldo menurun, yaitu tingkat depresiasi tetap konstan dari tahun ke tahunnya. Nilai buku yang dikenakan tarif tersebut menurun setiap tahunnya. Di sini ada rumusnya, book value at beginning of year dikali dengan declining balance rate sama dengan annual depreciation expense. Nah, perbandingan metode. Maaf, kedabelan ini. Penyusutan sangat bervariasi antar metode, tetapi total biaya penyusutan dalam adalah sama dengan 12.000 euro untuk periode 5 tahun di bawah ketiga metode tersebut. Setiap metode dapat diterima dalam akuntansi karena masing-masing metode mengenali secara rasional dan sistematis penurunan potensi jasa dari aset. Dan ini contoh data perbandingan metode. Next. Depresiasi komponen. Sejauh ini kami mengasumsikan bahwa aset pabrik menggunakan tingkat depresiasi tunggal, namun RS mensyaratkan depresiasi komponen untuk aset pabrik. Komponen depresiasi mensyaratkan bahwa setiap bagian signifikan dari aset pabrik yang memiliki estimasi masa manfaat yang berbeda. Secara signifikan harus disusunkan pisah. Penyusutan dan pajak penghasilan. Banyak perusahaan menggunakan garis lurus dalam laporan keuangan mereka untuk memaksimalkan laba bersih pada saat yang sama. Mereka menggunakan metode depresiasi akselerasi pada SPT atau surat pajak tahunan gitu. Mereka untuk meminimalkan pajak penghasilan mereka. Revaluasi aset pabrik. IFRS memungkinkan perusahaan untuk menilai kembali aset pabrik ke nilai wajar pada tanggal pelaporan.
Perusahaan yang memilih untuk menggunakan kerangka revaluasi harus mengikuti prosedur revaluasi. Jika revaluasi digunakan, itu harus diterapkan pada semua aset dalam satu kelas aset. Aset yang mengalami perubahan harga yang cepat harus dinilai kembali setiap tahunnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, pelepasan aktiva tetap. Pelepasan aktiva tetap. Perusahaan melepas aset pabrik yang tidak lagi berguna bagi mereka. 3 cara perusahaan untuk melakukan pelepasan aset pabrik. Yang pertama itu ada retirement. Jadi si peralatannya itu dibuang. Lalu yang kedua ada sell, dijual. Jadi peralatannya itu dijual untuk acara yang lain, untuk perusahaan yang lain. Terus selanjutnya ada exchange, itu ditukar. Jadi si peralatannya itu dijual dan diganti ke peralatan yang baru. Apapun metode pelepasannya, perusahaan harus menentukan nilai buku aset pabrik pada tanggal pelepasan untuk menentukan keuntungan dan kerugiannya. Nilai buku adalah selisih antara biaya perolehan aset pabrik dan akumulasi penyusutan sampai saat ini. Jika pelepasan tidak terjadi pada hari pertama tahun itu, perusahaan harus mencatat penyusutan untuk pecahan tahun tersebut sampai tanggal pelepasan. Perusahaan kemudian menghilangkan nilai buku dengan mengurangi atau mendebit akumulasi penyusutan untuk total penyusutan yang terkait dengan aset tersebut hingga tanggal pelepasan dan mengurangi atau mengkreditkan akun aset untuk biaya aset. Nah, jadi di sini tuh ada kan yang pertama caranya itu ada retirement of plan asset. Asumsikan bahwa Hobart Publishing menghentikan printer komputernya yang harganya 32.000 euro. Akumulasi penyusutan untuk printer ini adalah 32.000 euro. Oleh karena itu, peralatan tersebut disusutkan sepenuhnya, nilai buku 0. Entry untuk mencatat masa pensiun ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini entry-nya ada accumulated depreciation equipment 32.000 di debit dan equipment 32.000 di kredit. Aset dan akumulasi penyusutan terus dilaporkan pada laporan posisi keuangan tanpa penyesuaian penyusutan lebih lanjut hingga perusahaan menghentikan aset tersebut. Jika perusahaan menghentikan aset pabrik sebelum disusut sepenuhnya dan tidak ada uang tunai yang diterima untuk sisa atau nilai sisa, kerugian pelepasan terjadi. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Sunset Shipping membuang peralatan pengiriman seharga 18.000 euro dan telah mengakumulasi penyusutan sebesar 14.000 euro. Entry tersebut adalah sebagai berikut. Jadi entry-nya itu ada accumulated depreciation equipment di debit 14.000, terus loss on disposal of plant asset. Jadi itu kerugian atas aset pelepasannya itu 4.000 di debit, lalu ada equipment 18.000 di kredit. Perusahaan melaporkan kerugian atas pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain pada laporan laba rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Donita. Selanjutnya ada penjualan aset tanam. Dalam pelepasan dengan penjualan, perusahaan membandingkan nilai buku aset dengan hasil yang diterima dari penjualan. Jika hasil penjualan melebihi nilai buku aset pabrik, terjadi keuntungan di posal. Jika hasil penjualan kurang dari nilai buku aset pabrik yang dijual, maka terjadi kerugian pelepasan. Keuntungan penjualan. Untuk mengilustrasikan keuntungan dari penjualan aset pabrik, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli 2020, Wright Interiors menjual perabot kantor seharga 16.000 secara tunai. Perabot kantor awalnya berharga 60.000. 1 Januari 2020, perusahaan telah mengakumulasikan penyusutan sebesar 41.000. Penyusutan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 adalah 8.000. Catatan berat beban penyusutan dan pemburuan akumulasi penyusutan sampai tanggal 1 Juli dengan jurnal berikut.
Jadi ada total cost dikurangin residual value per total estimate units available sama dengan depletion cost per unit. Jadi itu 50 juta per 10 50 juta per 10 juta sama dengan 55 per ton. Lalu ada kerugian penjualan. Kerugian penjualan. Asumsikan bahwa alih-alih menjual perabot kantor seharga 16.000, Wright menjualnya seharga 9.000. Dalam hal ini, Wright menghitung kerugian 2.000 seperti yang ditunjukkan. Ada cost of office furniture sebesar 60.000. Ada less accumulated depreciation 49.000. Terus ada book value at date of disposal itu sebesar 11.000. 11.000 itu dari 60.000 dikurang 49.000. Terus ada proceed from sale sebesar 9.000 dari harga menjualnya. Lalu ada loss on disposal of plant sebesar 2.000 dari 11.000 dikurang 9.000. Selanjutnya, ada sumber daya alam dan penipisan. Sumber daya alam umum terdiri dari tegakan kayu dan sumber daya yang diambil dari tanah, seperti minyak, gas, dan mineral. Tegakan kayu dianggap sebagai aset biologis menurut IFRS pada tahun-tahun sebelum dipanen. Nilai tercatat aset biologis disesuaikan dengan nilai wajar setiap periode. Rincian tambahan akuntansi untuk aset biologis berada di luar cakupan teks ini. Selanjutnya, sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa batubara darat menginvestasikan HK 50 juta dalam sebuah tambang yang diperkirakan memiliki 10 juta ton batubara dan tidak ada nilai sisa. Itu contohnya kayak gitu. Selanjutnya, aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset berumur panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Fisik, ya benar. Bukti tidak berwujud mungkin ada dalam bentuk kontrak atau lisensi. Benda tak berwujud mungkin muncul dari sumber berikut. Yang pertama, hibah pemerintah, seperti paten, hak cipta, lisensi, merek dagang, dan nama dagang. Kedua, ada akuisisi bisnis lain, di mana pihak yang membeli termasuk pembayaran atas niat baik. Yang ketiga, ada pengaturan monopoli swasta yang timbul dari perjanjian kontrak, seperti waralaba dan sewa beberapa barang tak berwujud yang dikenal luas adalah paten SAP. Waralaba toko serba ada Spar, nama dagang Apple iPod, dan merek dagang Europcar dalam. Selanjutnya, akuntansi untuk aset tidak berwujud. Perusahaan mencatat aset tidak berwujud pada biaya. Biaya ini terdiri dari semua pengeluaran yang diperlukan perusahaan untuk memperoleh hak istimewa atau keunggulan kompetitif. Benda tak berwujud dikategorikan sebagai memiliki kehidupan terbatas atau kehidupan tak terbatas. Jika benda tak berwujud memiliki kehidupan yang terbatas. Lalu ada paten. Paten adalah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh kantor paten yang memungkinkan penerima untuk memproduksi, menjual, atau mengontrol inovasi selama beberapa tahun tertentu sejak tanggal pemberian. Lalu ada hak cipta. Pemerintah memberikan hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk memproduksi dan menjual karya artistik atau karya terbitan. Lalu ada dagang dan nama dagang. Merek dagang atau nama dagang adalah kata, frasa, jingle, atau mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu. Lalu ada waralaba dan lisensi.
Ketika Anda mengisi tangki, Anda di stasiun BPK, makan siang di kereta bawah tanah, atau menyewa mobil dari Europcar, Anda harus berurusan dengan waralaba. Niat baik biasanya, aset tidak berwujud terbesar yang muncul di laporan posisi keuangan perusahaan adalah goodwill. Selanjutnya, ada biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan adalah pengeluaran yang dapat menghasilkan hak paten, hak cipta, proses baru, dan produk baru. Selanjutnya, statement presentation and analysis. Yang pertama ini presentasi. Biasanya, perusahaan menggabungkan aset pabrik dan sumber daya alam di bawah properti, pabrik, dan peralatan dalam laporan posisi keuangan. Mereka menunjukkan aset tidak berwujud secara terpisah. Ilustrasi di bawah menunjukkan bagian aset dari laporan posisi keuangan perusahaan Artex dengan penekanan pada laporan aset pabrik. Nah, di sini udah ada laporan posisi keuangannya. Bisa dilihat. Selanjutnya, analisis. Dengan menggunakan rasio, kita dapat menganalisis seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Perputaran aset menganalisis produktivitas aset perusahaan. Ini memberitahu kita berapa banyak won Korea dari penjualan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap won Korea yang diinvestasikan dalam aset. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan rata-rata total aset untuk periode tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah, penjualan bersih LG selama setahun terakhir mencapai 58.140 miliar. Total aset akhir adalah 35.528 miliar won. Dan aset awal adalah 34.766 miliar won. Nah, di sini hitungannya. Net sales dibagi average total assets sama dengan aset turnover perputarannya. Jadi, setiap won Korea diinvestasikan dalam aset yang diproduksi 165 won dalam penjualan untuk LG. Jika perusahaan menggunakan asetnya secara efisien, masing-masing investasi dalam aset akan menghasilkan penjualan yang tinggi. Rasio ini sangat bervariasi di antara industri yang berbeda, dari yang padat aset atau utilitas hingga yang tidak atau jasa. Selanjutnya ada pertukaran aset. Biasanya, perusahaan mencatat untung atau rugi atas pertukaran aset pabrik. Alasan untuk mengakui keuntungan atau kerugian adalah bahwa sebagian besar bursa memiliki substansi komersial. Suatu pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari pertukaran tersebut. Sebagai gambaran, Ramos Construction menukar beberapa peralatannya dengan tanah yang dimiliki oleh Broadhead Group. Waktu dan jumlah arus kas yang berasal dari tanah kemungkinan besar akan berbeda secara signifikan dari arus kas yang berasal dari peralatan. Akibatnya, Ramos dan Broadhead berada pada posisi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, pertukaran tersebut memiliki substansi komersial, dan perusahaan mengakui untung atau rugi dalam pertukaran tersebut. Nah, jadi kan perusahaan itu bisa rugi, bisa untung. Nah, di sini jika mendapat kerugian, untuk mengilustrasikan pertukaran yang menghasilkan kerugian, asumsikan bahwa Roland & V menukar satu set truk bekas ditambah uang tunai untuk semi truk baru. Truk bekas memiliki nilai buku gabungan 42.000 euro. 42.000 itu dari biaya 64.000 dikurangi 22.000 akumulasi penyusutan. Agen pembelian Ronald berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk bekas memiliki nilai wajar 26.000. Selain itu, Ronald harus membayar 17.000 untuk semi truk. Ronald menghitung biaya semi truk seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Jadi, ada nilai wajarnya, value of used trucks, 26.000 ditambah cash paid,
17.000. Nah, jadi biaya untuk semitraknya itu 43.000. Ronald mengalami kerugian atas pelepasan aset pabrik sebesar 16.000 di bursa ini. Pasalnya, nilai buku truk bekas lebih besar dari nilai wajar truk tersebut. Ilustrasi di bawah menunjukkan perhitungannya. Nah, di sini ada book value of used truck 42.000 dikurangi fair value of used truck 26.000. Jadi kerugiannya itu 16.000. Dalam mencatat pertukaran rugi diperlukan 4 langkah. Yang pertama, menghilangkan nilai buku dari aset yang diserahkan. Yang kedua, mencatat nilai perolehan aset. Yang ketiga, mengakui kerugian pelepasan aset pabrik. Dan yang keempat, mencatat uang tunai yang dibayarkan atau diterima. Roland dengan demikian mencatat pertukaran kerugian sebagai berikut. Equipment 43.000, accumulated depreciation equipment 22.000, loss on disposal of plant asset 16.000. Equipment yang old-nya itu 64.000 dan cash-nya itu 17.000. Next, nah di sini kalau misalkan perusahaan mendapatkan keuntungan. Untuk mengabarkan situasi keuntungan, asumsikan bahwa Mark Express memutuskan untuk menukar peralatan pengiriman lama ditambah uang tunai sebesar 3.000 untuk peralatan pengiriman baru. Nilai buku dari peralatan pengiriman lama adalah 12.000. 12.000 itu dari biaya 40.000 dikurangi akumulasi penyusutan 28.000. Nilai wajar peralatan pengiriman lama adalah 19.000. Biaya aset baru adalah nilai wajar dari aset lama yang dipertukarkan ditambah uang tunai yang dibayarkan, atau imbalan lain yang diserahkan. Biaya peralatan pengiriman baru adalah 22.000. Dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah. Nilai wajarnya itu fair value of old delivery equipment 19.000. Lalu cash paid-nya 3.000. Jadi, cost of new delivery equipment-nya itu ditambah jadi 22.000. Keuntungan diperoleh jika nilai wajar peralatan pengiriman lama lebih besar dari nilai bukunya. Untuk Mark Express, ada keuntungan sebesar 7.000 dari pelepasan aset pabrik. Dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Fair value of all delivery equipment 19.000 dikurangi book value of all delivery equipment 12.000 dan gain of disposal of plant asset keuntungannya itu 7.000. Mark Express mencatat pertukaran sebagai berikut. Kita bisa lihat equipment yang new-nya itu 22.000, accumulated depreciation equipment 28.000, equipment yang lama 40.000, gain of disposal of plant asset, keuntungannya itu 7.000, cash-nya 3.000. Dalam mencatat pertukaran pada keuntungan, 4 langkah berikut dilibatkan. Yang pertama, menghilangkan nilai buku dari aset yang diserahkan. Yang kedua, mencatat biaya perolehan aset. Yang ketiga, mengakui keuntungan dari pelepasan aset pabrik, dan yang keempat, mencatat uang tunai yang dibayarkan atau diterima. Selanjutnya, materinya sudah selesai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang soal dan jawaban pada chapter 8. Soal yang pertama, exercise 8.1, learning objective 1. Pada tanggal 6 Januari, Malta Ltd menjual barang dagangan secara kredit kepada Harley Inc. seharga 9.200 term 1/10 N/30 pada Januari 16 Januari. Harley membayar jumlah yang harus dibayar. Instruksi. Siapkan entry pada buku Malta untuk mencatat penjualan dan koleksi terkait. Abaikan harga pokok penjualan. Jadi penyelesaiannya itu kita bikin journal entry. Pada tanggal 8 Januari,
ada akun receivable 9.200 di debit, dan ada sales revenue 9.200 di kredit. Pada tanggal 16 Januari, ada cash. Cash-nya itu 9.200 dikurangi 92. Ini tuh 92 harusnya. Jadi 92.000 itu dari sales diskonnya. Sales diskonnya itu 92. Jadi 92.000 dikali 1%. Ya, jadi 92.000. Cash-nya itu jadi 9.108. Jadi akun receivable-nya itu 9.200 di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa? Oleh Nia. 7 menit lagi nggak apa-apa nih? Soal E8.7 LO2. Pada tanggal 31 Desember 2019, Belanda Creation memiliki saldo kredit sebesar 15.000 euro dalam penyisihan piutang tak tertagih. Selama tahun 2020, Belanda menghapus akun dengan total 11.000 euro. Dalam satu dari akun tersebut, 1.800 euro kemudian dikumpulkan. Pada tanggal 31 Desember 2020, jadwal penuaan menunjukkan bahwa saldo penyisihan piutang tak tertagih harus 19.000 euro. Instruksi. Siapkan entry jurnal untuk mencatat transaksi Belanda 2020. Penyelesaiannya, pertama buat jurnal entry, di sini ada allowance for the full account sebesar 11.000 euro. Di debit, account receivable-nya di 11.000 di kredit. Di sini juga account receivable juga sebesar 1.800 di debit, dan allowance for the, jadi kayak dibalik, allowance for the full account sebesar 1.800 euro. Di sini juga ada cash di debit 1.800 euro, ada account receivable 1.800 di kredit. Bad debt expenses. Jadi ini di total 11.000 di debit 11.000, 1.800, 1.800 ini di jumlah di debit ini totalnya 13.200 euro. Sepertinya 13.600 deh. Terus allowance for the full accounts, sini juga harusnya 13.600. Ini nggak sih apa 14.000? Mana sih? Next. Nah, soal selanjutnya akan dibahas oleh siapa nih? Siapa yuk? Selanjutnya soal P8.6 LO1234. Perusahaan Enping menutup pembukuan pada akhir tahun 31 Juli. Perusahaan melakukan dot entry untuk mengumpulkan bunga kecuali pada akhir tahun. Pada tanggal 30 Juni, saldo akun wasa bayar adalah 23.800 dalam ribuan. Catatan yang meliputi berikut ini. Pada tanggal 21 April, oleh code in 6.090 hari, tanggal 20 Juli, interest rate-nya 8%. Pada tanggal 25 Mei oleh Dedico sebanyak 7.800 selama 60 hari, tanggal 24 Juli 10%. 30 Juni oleh BMG Corp 10.000 pada 6 bulan. Tanggal jatuh temponya 31 Desember sebanyak 6%.
Selama bulan Juli, transaksi berikut telah diselesaikan. 5 Juli melakukan penjualan sebesar 4.500 dengan kartu kredit NPING. 14 Juli melakukan penjualan 600 dengan kartu kredit Visa. Biaya servis kartu kredit adalah 3%. Menerima pembayaran penuh dari Court Inc. atas jumlah yang jatuh tempo. 24 Juli menerima pembayaran penuh dari Bredico atas jumlah yang jatuh tempo. Instruksi, buatlah jurnal untuk transaksi Juli dan jurnal penyesuaian 31 Juli untuk piutang bunga yang masih harus dibayar, atau bunga dihitung menggunakan 360 hari, hilangkan entry harga pokok penjualan. Yang B, menunjukkan saldo pada 1 Juli di akun piutang dan posting entry ke semua akun piutang. Gunakan T-akun. Yang C, tunjukkan penyajian laporan posisi keuangan dari piutang usaha pada tanggal 31 Juli. Penyelesaiannya, yang A, jurnal entry pada tanggal 5 Juli akun receivable 4.500 di debit, sales revenue 4.500 di kredit. Pada tanggal 14 Juli, cash 582 di debit, service charge expense 3% dikali 600, sebanyak 18 di debit. Sales revenue 600 di kredit. Pada 20 Juli, cash 6.120 di debit. Notes receivable 6.000 di kredit. Interest revenue 6.000 dikali 8% dikali 90 per 360 sebanyak 110 di kredit. 24 Juli cash 7.865. Notes receivable 7.800 di kredit. Interest revenue 800 dikali 10% dikali 60 per 360 sama dengan 130 di kredit. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Juli, notes receivable 10.000 di debit, account receivable 10.000 di kredit. Yang B, account receivable pada tanggal 5 Juli 4.500. Notes receivable pada tanggal 30 Juni 23.800 di debit. Selanjutnya Juli 6.000 dan 24 Juli 7.800. Balance-nya 10.000. Interest receivable pada tanggal 20 Juli 120, pada tanggal 24 130. Balance-nya 250. Jadi 120 ditambah 130. Yang C, current aset ada notes receivable 10.000, account receivable 4.500, interest receivable 250. Dijumlahkan jadi 14.750. Selanjutnya P8.7 LO123 pada tanggal 1 Januari 2020, pedagang besar Harter memiliki piutang usaha sebesar 139.000 euro, piutang Wesel sebesar 25.000 euro, dan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 13. Wesel tagih tersebut berasal dari Willingham Company. Ini adalah wesel 4 bulan, 9% tanggal 31 Desember 2019. Harter menyiapkan laporan keuangan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Selama tahun tersebut, beberapa transaksi berikut terjadi. 5 Januari menjual barang dagang senilai 20.000 euro. Perusahaan Seldan istilah 15 pada tanggal 20 Januari 20.000 euro dari Sheldon 3 bulan wesel 8% untuk saldo jatuh tempo. Pada tanggal 18 Februari menjual merchandise senilai 8.000 euro kepada Patwari Company dan menerima 8.000 euro
6 bulan dari Patuari. 9% untuk jumlah yang harus dibayar. 20 April mengumpulkan catatan Sheldon secara penuh. 30 April menerima pembayaran penuh dari Willingham Company atas jumlah yang jatuh tempo. 25 Mei menerima 6.000 euro 3 bulan dari Potter Inc. Wesel 7% dalam penyelesaian saldo jatuh tempo pada akun. 18 Agustus menerima pembayaran penuh dari Patuari atas Wesel bayar. 25 Agustus Wesel Potter Inc. tidak dihormati. Potter tidak bangkrut. Pembayaran di masa depan diantisipasi. September 1 menjual barang dagangan senilai 12.000 euro kepada Stanbrough Company dan menerima sebesar 12.000 euro 6 bulan. 10% Wesel untuk jumlah yang harus dibayar. Instruksinya menjurnal transaksi, hilangkan entry harga pokok penjualan. Selanjutnya, penyelesaiannya pada tanggal 5 Januari ada account receivable sebesar 20.000 euro di debit dan sales revenue sebesar 20.000 euro di kredit. Pada tanggal 20 Januari ada notes receivable sebesar 20.000 euro di debit dan account receivable sebesar 20.000 euro di kredit. Pada tanggal 18 Februari ada account receivable sebesar 8.000 euro di debit dan sales revenue sebesar 8.000 di kredit. Lalu ada notes receivable sebesar 8.000 di debit. Sama ada account receivable sebesar 8.000 di kredit. Terus pada tanggal 30 April ada cash sebesar 25.750 euro di debit. Ada note receivable sebesar 25.000 di kredit. Lalu ada interest revenue. Interest revenue, mana sih? Oh ya, interest revenue-nya itu dari cash sebesar 25.750 dikurangi sama notes receivable sebesar 25.000. Jadinya 750 euro di kredit. Lalu Mei 25 Mei ada notes receivable sebesar 6.000 euro di debit dan account receivable sebesar 6.000 euro di kredit. Lalu 18 Agustus ada cash sebesar 8.360 di debit, ada notes receivable sebesar 8.000 di kredit. Lalu ada interest revenue-nya itu dari 8.360 dikurang 8.000 jadi 360. Tanggal 25 Agustus ada account receivable sebesar 6.105 di debit. Lalu ada notes receivable-nya 6.000 di kredit. Lalu ada interest revenue-nya 105. 105-nya itu dari 6.105 dikurangin 6.000. Lalu tanggal 1 September ada account receivable sebesar 12.000 di debit, 12.000 di kredit. Lalu ada receivable sebesar 12.000 di debit. Lalu receivable 2 kali. Kalau receivable-nya 12.000 di kredit. Yang benar, selanjutnya terima kasih. Nia,
Terima kasih. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dadah. Ya, lupa.